Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Bersama saya Bob Tivens, mari merenungkan Yosua 5 ayat 13 sampai 15, Jumat pagi 2 September 2022. Kita berdoa. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam perenungan Yosua ini, di mana Tuhan memimpin Israel masuk dalam tanah perjanjian, agar kami mengenal Engkau ya Tuhan. Demi Kristus. Amin. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Amin. Ini cerita yang singkat, namun cerita ini sangat berbeda, sangat berbeda dari baik sebelum maupun sesudah, dari Yosua 1 sampai kemudian Yosua 24. Kenapa? Karena hari inilah, pada momen inilah, Yosua seperti Musa yang melihat burning bush-nya, semak belukar yang terbakar, namun yang menyala dengan api namun tidak terbakar. Dan Tuhan pada waktu itu bilang ke Musa, "Kamu tanggalkan kasutmu, sebab tanah yang dimana engkau injak berdiri itu kudus." Kenapa? Ada Tuhan hadir di sana, dan dimana Tuhan hadir di situ kudus. Demikian Yosua sama. Tapi Musa melihat semak yang menyala tapi tidak terbakar. Musa melihat api, Yosua melihat panglima bala tentara Tuhan. Dan ini Yosua dibilang sama panglima ini, "Kamu tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri itu kudus." Beberapa orang mengartikan sebagai teofani ya. Teofani artinya perjumpaan orang dengan Tuhan, itu teofani. Dan pada bagian ini panglima dari bala tentara Tuhan, di mana ada satu bagian dalam perjanjian baru di mana Yesus bilang begini. Pada waktu itu Yesus di Getsemani, dan Yudas sudah membawa segerombolan orang untuk datang menangkap Yesus. Dan sebelum mereka menangkap, Yesus bilang, "Kamu kenapa nggak tangkap aku waktu aku ngajar di Bait Allah saja, kok repot-repot datang ke sini?" Terus Yesus bilang, "Kamu kira aku tidak bisa saat ini juga memanggil 12 pasukan malaikat untuk datang dan menyerang kamu? Aku bisa, tapi aku tidak mau melakukannya." Ini omongan seorang panglima. Aku memerintahkan, ya kan? Nah, ini beberapa orang mengartikan perjumpaan Yosua ini sebagai teofani, Yesus Kristus di dalam perjanjian lama, sebelum kemudian memutuskan datang dan menjadi manusia. Karena panglima ini sama seperti sebelum-sebelumnya, ini bukan seorang manusia biasa. Karena di bagian lain di dalam perjanjian lama, waktu itu zamannya Hizkia, di mana satu malaikat keluar dan menghabisi ratusan ribu pasukan, satu orang saja. Punya kekuatan yang jauh melebihi manusia. Sehingga kita mengartikan ini sebagai teofani. Dan yang sangat menarik di sini dari cerita ini adalah ketika Yosua bertanya, "Kamu kawan atau lawan?" Dia tidak menjawab pilihannya Yosua. "Aku bukan kawanmu, aku juga bukan lawanmu. Aku panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Karena Tuhan tidak masuk dalam kategori yang manusia buat. Aku bukan kawanmu, aku juga bukan lawanmu.
Ini jelas, kamu yang harus tunduk sama aku, tanggalkan kasutmu. Ini sebuah otoritas yang berbeda. Ini bukan buatan manusia. Dan Yosua menyadarinya. Karena Yosua bertanya, kamu kawan atau lawan? Karena apa? Karena pedang sudah terhunus. Dan pada masa itu, kalau sudah begitu artinya itu sudah panggilan perang. Kamu sekarang panggilan perang karena pedang terhunus. Kamu ini lawan atau kawan supaya aku tahu bagaimana bersikap. Kalau kawan berarti mari ikut aku, kita berperang bersama musuh kita. Kalau lawan, aku akan melawanmu sekarang juga, kita bunuh-bunuhan. Tapi panglima ini bilang, bukan. Kata bukan di sana menunjukkan Yosua, prioritasmu bukanlah ketika bersamaku, prioritasmu bukanlah kamu yang memimpin aku. Bukan kamu melawan aku, entah aku kawan atau lawan. Bukan, katanya bukan. Kamu harus mengikuti aku, bahkan bukan mengikuti saja pada ayat yang terakhir yang kita baca tadi. Tanggalkan kasutmu, Yosua flat, ya kan, ke tanah, mukanya flat di tanah. Kenapa? Ini Tuhan, bukan yang lain. Cerita ini membuat kita mengerti dari sudut ini siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan itu tidak masuk kategori manusia. Seakan-akan dia menyesuaikan diri dengan agenda kita. Bahkan ini Yosua, pemimpin Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan tidak menyesuaikan diri dengan agenda Yosua. Kamu kawan atau lawan? Tuhan bilang, bukan, aku bukan dua-duanya. Aku bukan kawanmu. Seakan-akan kamu ngajak aku untuk berperang. Enggak, kamu tunduk sama aku. Aku yang pimpin. Ini pasukanku, bukan pasukanmu. Ini seorang jenderal, Yosua. Digituin, ya kan? Demikian perenungan kita pada kesempatan ini. Kita mau melihat dalam hidup Yosua dan dalam hidup kita. Kita tidak bisa menarik Tuhan datang menyesuaikan diri dengan agenda kita. Tidak bisa. Tuhan, engkau mendukungku atau tidak? Bukan. Bukan mendukung atau tidak. Kamu yang harus ikut aku. Tanggalkan kasutmu. Karena hidup di mana engkau hidupi ketika aku hadir itu kudus di sana. Kamu harus menyembahku, menyesuaikan diri denganku. Bukan aku menyesuaikan diri denganmu. Tidak ada di dalam kamus Tuhan, Tuhan menyesuaikan diri dengan manusia. Otoritasnya terlalu jauh, sangat jauh. Bahkan jenderal seperti Yosua pun harus menanggalkan kasutnya, menanggalkan sepatunya. Karena apa? Kudus. Kudus artinya terpisah. Artinya berbeda dari semua hal yang lain. Karena itu kudus. Tuhan itu kudus. Demikian manusia yang perlu menyesuaikan diri dengan Tuhan. Jadi dalam hubungan dengan masa depan, hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, hubungan dengan pekerjaan, hubungan dengan pikiran dan perasaan kita secara pribadi, dalam keluarga, dalam segala hal hidup kita, kita tidak mengajak Tuhan untuk menyesuaikan diri dengan kita. Berpikir bahwa Tuhan kalau mendukung berarti dia kawan, kalau Tuhan itu tidak mendukung berarti dia lawan. Sehingga kita bertanya, engkau kawan atau lawan dalam hidupku? Maka jawaban panglima ini menjawab kita juga, bukan, aku bukan kawanmu, aku juga bukan lawanmu. Aku Tuhan bagimu, sekarang kamu tanggalkan kasutmu, sujud menyembah. Karena aku Tuhan, kamu, keluargamu, pekerjaanmu, pikiran dan perasaanmu, perkataan dan perbuatanmu, masa depanmu, seluruh hidupmu, sesuaikan denganku. Aku yang pimpin, dengarkan aku. Aku Tuhan. Begitu cara kita untuk bersikap kepada Tuhan. Perenungan ini mengajarkan kita bagaimana kita bersikap kepada Tuhan. Kita yang perlu menyesuaikan diri dengan Tuhan. Kita yang perlu menundukkan diri dan bertanya, sama seperti yang Yosua katakan kepada panglima ini, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Demikian itu sikap kita. Yosua bersikap dengan tepat. Demikian itu menjadi sikap kita. Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini dalam karirnya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam sikap dan perbuatannya, dalam masa depannya, dalam segala hal yang dia kerjakan? Apakah
yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini. Bertanyalah kepada Tuhan, nantikan jawabannya dan menyesuaikanlah dirimu dengan Tuhan, karena Dia Tuhan dan kita manusia. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, untuk pelajaran yang kami terima pada renungan pagi ini. Kami bersyukur pada Tuhan. Kiranya kami menyesuaikan diri dengan Tuhan, merendahkan diri, menyembah Tuhan, menyesuaikan seluruh hidup kami dengan apa yang Tuhan katakan. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.